Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 240410602113. Baiklah, pada penjelasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Pancasila berisi 5 dasar penting yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia agar berperilaku baik dan sesuai nilai-nilai kebangsaan. Misalnya, guru menjelaskan bahwa seperti peraturan di sekolah yang harus ditaati semua murid, Pancasila juga menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia agar hidup tertib, rukun, dan saling menghormati. Nah, selanjutnya yaitu sila dan simbol Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Sila pertama mengajarkan agar kita percaya kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama masing-masing dengan penuh keikhlasan serta menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Misal, siswa berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai, menghormati teman yang sedang beribadah dan tidak mengejek teman yang berbeda agamanya. Terus sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Nah, sila kedua mengajarkan kita untuk bersikap adil, saling menghormati, dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan beradab. Misal, siswa saling membantu ketika ada teman yang jatuh, membela teman yang diperlakukan tidak adil, dan berbicara dengan sopan kepada guru maupun teman. Nah, sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan rasa cinta terhadap tanah air. Semua warga Indonesia harus bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau budaya. Misal, siswa ikut upacara bendera dengan tertib, menyanyikan lagu kebangsaan dengan semangat, dan bekerja sama tanpa pilih-pilih teman dari daerah yang berbeda. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya kepala banteng. Sila keempat mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama secara adil. Misal, kelas melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas atau menentukan tema kegiatan kelas tanpa bertengkar. Nah, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Sila kelima mengajarkan agar setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. Misal, guru membagi tugas piket secara merata. Semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin kelompok dan saling berbagi alat tulis jika teman yang tidak ada punya. Nah, selanjutnya yaitu penerapan nilai Pancasila di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Nah, yang pertama, ketuhanan. Beribadah sesuai agama dan saling menghormati keyakinan antara anggota keluarga. Misal, siswa menghormati teman yang sedang berdoa, tidak ribut di ruang ibadah. Nah, yang kedua itu kemanusiaan, saling menyayangi, menghargai, dan membantu antar anggota keluarga atau teman. Misalnya, siswa menolong teman yang kesulitan mengerjakan tugas atau membagi bekal dengan teman yang lupa membawa makanan. Dan yang ketiga itu persatuan, menjaga kebersamaan dan kerukunan agar tidak mudah bertengkar. Nah, misalnya nih, siswa bekerja sama dalam kelompok saat membuat proyek kelas dan tidak membeda-bedakan teman. Dan yang keempat yaitu kerakyatan, membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Misalnya, kelas berdiskusi untuk menentukan aturan bersama, seperti jadwal piket atau kegiatan gotong royong. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial, membagi tugas dan hak secara adil agar semua merasa dihargai. Misalnya nih ya, guru memberi kesempatan semua siswa untuk berperan dalam kegiatan, bukan hanya yang pandai saja.
Jadi kesimpulan pada materi yang pertama ini adalah Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Setiap sila memiliki nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang religius, adil, demokratis, toleran, dan cinta persatuan. Selanjutnya pada materi kedua, yaitu makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Contoh, guru mengajak siswa menerapkan nilai Pancasila lewat kegiatan harian seperti gotong royong, musyawarah, dan berdoa bersama sebelum belajar. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama yaitu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kita diberi kebebasan memeluk agama, serta diajarkan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Nah, penerapan pada sila pertama ini di keluarga. Orang tua membiasakan anak beribadah tepat waktu. Di sekolah, siswa berdoa sebelum belajar dan sesudah pelajaran, serta menghormati teman yang berbeda agama. Di masyarakat, warga saling menghargai kegiatan keagamaan satu sama lain. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila kedua ini yaitu menjunjung tinggi martabat manusia, berlaku adil, sopan, dan menghargai hak asasi setiap orang. Penerapan pada sila kedua ini di keluarga. Orang tua memperlakukan anak secara adil dan mengajarkan sopan santun. Di sekolah, tidak membeda-bedakan teman, menolak perundungan atau bullying, dan saling membantu. Di masyarakat, mengembangkan sikap peduli dan suka menolong. Nah, pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna pada sila ketiga ini yaitu mengutamakan semangat persatuan dan cinta tanah air di tengah perbedaan suku, agama, bahasa, maupun budaya. Penerapan pada sila ketiga ini di keluarga, menjaga keharmonisan dan komunikasi yang baik. Di sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bekerja sama dalam kelompok tanpa pilih-pilih teman. Di masyarakat, aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kerukunan antar warga. Nah, pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat ini yaitu mengajarkan bahwa setiap keputusan sebaiknya diambil dengan musyawarah agar adil dan dapat diterima semua pihak. Penerapan pada sila keempat ini yaitu di keluarga, anak diajar berdiskusi sebelum mengambil keputusan, misalnya menentukan tempat liburan. Di sekolah, siswa bermusyawarah memilih ketua kelas atau peraturan kelas. Di masyarakat, warga mengadakan rapat untuk menentukan kegiatan bersama, seperti kerja bakti. Nah, pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua, tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, atau latar belakang. Penerapan pada sila kelima ini di keluarga. Orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian secara seimbang kepada semua anak. Di sekolah, semua siswa mendapat kesempatan belajar dan menggunakan fasilitas secara adil. Di masyarakat, pemerintah dan warga bekerja sama untuk pemerataan pembangunan dan bantuan sosial. Nah, jadi kesimpulan pada materi kedua ini yaitu makna setiap sila Pancasila harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pada materi ketiga yaitu Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari hasil pemikiran para pendiri bangsa pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.
Nilai-nilainya diambil dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, bukan meniru bangsa lain. Contoh sederhana, guru menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila sambil memperlihatkan gambar tokoh-tokoh perumus, dan siswa berdiskusi tentang makna semangat persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya itu tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang pertama, Soekarno. Tokoh pertama ini ialah karismatik, ahli berbicara dan berpikiran luas. Usulannya mencakup kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Ahmad Yamin. Yang berkarakter sejarawan dan intelektual, mengusulkan perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo, seorang ahli hukum yang berpikir integralistik, mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Makna Pancasila sebagai kesatuan utuh. Pancasila menyatukan seluruh perbedaan di Indonesia, suku, agama, bahasa, dan budaya, menjadi satu kesatuan bangsa. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai-nilai utama, yang pertama cinta tanah air, yang kedua menghargai perbedaan, dan yang ketiga menjaga persatuan, yang keempat bersikap adil dan toleran. Misalnya, siswa mengikuti upacara bendera dengan tertib, menghormati teman dari daerah lain, serta bekerja sama tanpa membeda-bedakan suku atau agama. Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, setiap warga negara dapat membedakan makna yang benar dan salah, serta bertindak sesuai moral bangsa. Contohnya, siswa mengamalkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati saat bermain atau bekerja kelompok di sekolah. Selanjutnya itu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila menuntun arah kebijakan negara agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, siswa belajar memahami bahwa aturan sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, musyawarah, dan persatuan. Jadi kesimpulan pada materi ketiga ini yaitu Pancasila adalah landasan utama bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar negara, yaitu pijakan, hukum, dan arah politik bangsa. Yang kedua yaitu kesatuan utuh yang menyatukan keberagaman melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga itu pandangan hidup yang menjadi pedoman nilai dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu ideologi negara yang menuntun bangsa agar tetap berpegang pada keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Jadi, guru menutup pelajaran dengan refleksi bersama. Siswa diminta menyebutkan satu nilai Pancasila yang paling sering mereka lakukan di sekolah, seperti gotong royong, berdoa bersama, atau bermusyawarah. Selanjutnya materi keempat, aturan hak dan kewajiban di lingkungan dasar atau keluarga. Aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berlaku di lingkungan keluarga berkaitan dengan tata tertib, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati antar anggota keluarga. Misalnya, siswa SD memahami bahwa di rumah ada tata tertib seperti waktu tidur malam atau waktu belajar. Ada tanggung jawab seperti merapikan mainan atau tas sekolah, dan harus saling menghormati dengan berbicara sopan kepada orang tua dan kakak atau adik. Tujuan dibuatnya aturan dalam lingkungan keluarga
Yang pertama yaitu untuk menciptakan keteraturan dan kedisiplinan dalam kehidupan bersama. Aturan seperti aturan waktu belajar atau waktu tidur, membantu siswa SD menjadi disiplin, atau membantu anak dalam keluarga itu menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dan yang kedua itu supaya keluarga saling menghargai dan memahami batasan masing-masing. Nah, misalnya anak belajar menghargai privasi orang lain, misalnya dengan mengetuk pintu sebelum masuk kamar orang tua atau saudaranya. Nah, yang selanjutnya itu membentuk karakter dan nilai moral setiap anggota keluarga. Aturan untuk selalu berkata jujur atau meminta maaf saat berbuat salah, menanamkan nilai moral yang baik. Nah, selanjutnya yaitu hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Hak memastikan setiap individu mendapatkan penghargaan, kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan untuk didengarkan. Hak-hak ini meliputi hak yang pertama untuk dihormati. Anak berhak untuk namanya tidak diejek, atau siswa di sekolah misalnya berhak namanya untuk tidak diejek dan pendapatnya didengarkan. Nah, yang kedua yaitu hak mendapatkan kasih sayang. Anak atau siswa di sekolah berhak dipeluk, ditemani saat sakit, dan didukung oleh orang tua atau guru yang ada di sekolah. Dan yang selanjutnya itu hak untuk didengarkan. Anak berhak menyampaikan perasaannya atau ceritanya tentang kegiatan di sekolah kepada keluarga. Dan yang selanjutnya itu hak memperoleh perlindungan. Anak berhak merasa aman di rumah dan dilindungi dari bahaya fisik atau emosional. Nah, yang selanjutnya itu kewajiban masing-masing anggota keluarga. Kewajiban anggota keluarga merupakan bagian penting untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi. Kewajiban ini adalah bentuk kontribusi nyata untuk menjaga keharmonisan, kedamaian, dan keberlangsungan hubungan keluarga. Nah, contoh kewajiban masing-masing anggota keluarga. Yang pertama itu menghormati dan menaati aturan keluarga. Misalnya, keluarga wajib mengikuti jadwal yang sudah disepakati seperti pulang sekolah tepat waktu atau membersihkan kamar. Yang kedua yaitu membantu pekerjaan rumah dan saling bekerja sama. Keluarga wajib membantu membersihkan rumah, misalnya menyapu lantai atau membantu mencuci piring setelah makan sesuai kemampuan usia. Dan ketiga itu menjaga komunikasi dan saling menghargai. Keluarga wajib berbicara sopan, tidak berteriak, dan mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Nah, selanjutnya materi yang kelima, yaitu aturan, hak, dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Nah, kita beralih ke pengertiannya dahulu. Pengertian aturan adalah pedoman atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku agar kehidupan menjadi tertib, adil, dan teratur. Nah, hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima setiap orang, seperti hak mendapatkan pendidikan atau rasa aman. Yang ketiga itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebelum menuntut hak. Ketiganya saling berhubungan, hak dan kewajiban berjalan seimbang, dan aturan menjadi pengatur agar tidak ada yang dirugikan. Contoh sederhananya, siswa memiliki hak untuk belajar dengan nyaman, tapi juga berkewajiban menjaga ketertiban kelas dan menghormati guru agar proses belajar berjalan dengan baik. Nah, contoh penerapan di sekolah. Contoh aturannya seperti datang tepat waktu, mengenakan seragam lengkap dan rapi, tidak membuat keributan di kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, aturan di sekolah membantu siswa belajar disiplin, tertib, dan menghargai waktu.
Misalnya siswa yang datang tepat waktu mendapat pujian, sedangkan yang sering terlambat diberi teguran agar belajar tanggung jawab. Nah, contoh hak mendapat bimbingan dan penilaian yang adil dari guru, belajar di lingkungan yang aman dan nyaman, menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan atau lapangan. Hak menjamin setiap siswa dapat berkembang dan memperoleh kesempatan belajar yang sama. Nah, misalnya nih, semua siswa boleh meminjam buku di perpustakaan tanpa dibeda-bedakan. Nah, selanjutnya itu contoh kewajiban seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menaati tata tertib, menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Kewajiban membuat siswa bertanggung jawab atas perilakunya dan menjadi teladan bagi orang lain. Contoh misalnya siswa tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan kelas agar suasana kelas belajar dengan nyaman dan tetap menyenangkan. Nah, contoh penerapan di lingkungan tempat tinggal. Contoh aturannya seperti menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, tidak membuat keributan di malam hari, mengikuti kegiatan warga seperti kerja bakti. Misalnya, keluarga membantu menyapu halaman rumah dan ikut kerja bakti, membersihkan selokan bersama keluarga. Nah, contoh haknya merasa aman di lingkungan tempat tinggal, menikmati fasilitas umum seperti taman atau jalan yang bersih, dilibatkan dalam kegiatan masyarakat seperti lomba 17 Agustus. Nah, contoh kewajiban menghormati tetangga dan orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, ikut gotong royong, menjaga lingkungan tetap bersih, membayar iuran kebersihan atau kas lingkungan jika sudah usia remaja, menjaga nama baik keluarga dan lingkungan. Nah, pentingnya menjalankan aturan hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu menjamin keadilan dan hak seperti orang terpenuhi. Yang ketiga yaitu mencegah konflik dan membangun keharmonisan. Dan yang keempat yaitu membentuk karakter dan moral yang baik dalam masyarakat. Nah, jadi kesimpulan pada materi kelima. Nah, jadi kesimpulan pada materi kelima ini adalah aturan, hak, dan kewajiban adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan mematuhinya, kehidupan di sekolah dan masyarakat menjadi tertib, adil, dan damai. Nah, selanjutnya materi ke-6, konsep norma beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang pertama itu pengertian dan fungsi norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan harmonis. Fungsi norma yaitu menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan melindungi hak setiap orang. Yang kedua yaitu pengertian kesepakatan. Kesepakatan adalah hasil keputusan bersama yang dibuat dengan persetujuan semua pihak agar aturan diterima dan dijalankan bersama. Nah, jenis-jenis norma. Yang pertama itu norma agama. Aturan hidup yang bersumber dari ajaran Tuhan, seperti siswa berdoa sebelum belajar dan menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Aturan yang bersumber dari hati nurani tentang baik dan buruk, seperti siswa tidak menyontek saat ujian dan meminta maaf jika berbuat salah. Dan yang ketiga itu norma kesopanan. Aturan yang mengatur cara berperilaku sopan di masyarakat, seperti mengucapkan salam saat bertemu guru dan berbicara dengan bahasa yang baik. Dan yang keempat yaitu norma hukum. Aturan yang dibuat oleh lembaga resmi dan memiliki sanksi jika dilanggar, seperti mematuhi tata tertib sekolah, larangan membawa HP saat jam pelajaran. Dan yang kelima yaitu norma adat, aturan yang berasal dari kebiasaan suatu daerah dan diwariskan turun-temurun, seperti mengikuti upacara adat atau tradisi lokal dengan tertib dan hormat. Nah, yang selanjutnya itu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama itu kita
pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Seperti siswa berhak mendapat pelajaran, tetapi berkewajiban untuk belajar dan mematuhi guru. Yang kedua itu dasar konstitusi dan hak kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945, terutama pasal 27 sampai 34, menjamin kesetaraan semua warga negara di depan hukum, seperti diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan status ekonomi atau asal daerah. Yang ketiga itu contoh hak warga negara. Yang pertama mendapat pendidikan yang layak, yang kedua mendapat perlindungan hukum, dan yang ketiga itu mendapat kebebasan berpendapat dengan sopan. Nah, yang keempat itu contoh kewajiban warga negara. Yang pertama itu mematuhi peraturan yang berlaku, yang kedua menjaga kebersihan dan ketertiban, dan yang ketiga itu menghormati guru dan teman. Dan selanjutnya itu musyawarah dalam membuat aturan bersama di keluarga dan sekolah. Nah, yang pertama itu musyawarah dalam kehidupan keluarga. Keluarga melakukan musyawarah untuk memutuskan hal-hal penting seperti pembagian tugas rumah atau menentukan tempat liburan. Yang kedua itu musyawarah di lingkungan sekolah. Musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan bersama di sekolah agar semua merasa dilibatkan. Dan yang ketiga itu nilai-nilai dan manfaat musyawarah. Nilai yang terkandung antara lain kerjasama, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Manfaatnya keputusan bisa diterima semua pihak dan memperkuat kebersamaan. Nah, selanjutnya itu pentingnya norma dan musyawarah dalam kehidupan warga negara. Yang pertama yaitu pengertian norma dan musyawarah. Norma mengatur perilaku, sedangkan musyawarah menyatukan pendapat. Dan yang kedua itu hubungan antara norma dan musyawarah. Keduanya saling melengkapi. Norma dijalankan berdasarkan hasil musyawarah. Nah, yang ketiga itu nilai musyawarah dalam sila keempat Pancasila menunjukkan pentingnya keputusan bersama yang adil dan bijaksana. Dan yang keempat yaitu pentingnya norma dan musyawarah di lingkungan keluarga, membentuk keluarga yang harmonis dan saling menghormati. Dan yang kelima yaitu penerapan di sekolah, membiasakan siswa berdisiplin dan sopan sesuai aturan yang dibuat bersama. Dan yang keenam yaitu peran musyawarah dalam masyarakat, meningkatkan kerjasama dan menghindari perpecahan. Nah, dan yang ketujuh yaitu pendidikan norma dan musyawarah, membentuk karakter warga negara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab sejak dini. Dan yang ke-8 yaitu penanaman nilai sejak dini. Anak-anak belajar taat aturan, menghargai pendapat, dan hidup rukun. Nah, jadi kesimpulan pada materi ke-6 ini yaitu norma dan musyawarah sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan damai. Di sekolah, anak-anak harus dibiasakan patuh terhadap aturan, menghargai teman, dan bermusyawarah dalam setiap kegiatan agar terbentuk karakter warga negara yang baik dan berjiwa Pancasila. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.